pertama adalah al-ikhlasu finniyah. Pergi haji itu ya bukan sekedar berangkat buat pamer nih gitu ya, udah bisa ngejalanin rukun Islam. Bukan itu tujuannya ya. Berangkat haji bukan biar punya gelar, ketika nyampe dipanggil Bu Hajah, Pak Haji, bukan itu. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya adalah seperti surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali kalian beribadah dalam kondisi ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu memurnikan. Kalau secara bahasa kan ikhlas artinya memurnikan. Jadi kita melakukan ibadah apapun itu murni kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi tujuan kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau talbiyahnya haji gimana? Gimana Bu Fifah? Talbiyahnya orang haji? Sadani, gimana Bu Fifah? Kalau orang haji gimana talbiyahnya? Gimana ucapan talbiyahnya? Ini saya tes nih, Bu Fifah siap berangkat tahun ini. Gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Bunyinya itu labbaik Allahumma labbaik. Itu kan artinya ya Allah kami memenuhi panggilan. Jadi kita berangkat jauh-jauh dari Indonesia ya, menyiapkan segitu banyak dana, mungkin nabung puluhan tahun misalnya, menyiapkan visi kita dan segala macam. Gak ada tujuan lain kecuali menerima, mengijabahi, mengiyakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai Tuhan semesta alam dan kita sebagai hamba. Kita dipanggil, dikasih rezeki, dimampukan, ditakdirkan berangkat, siap berangkat ya Allah dengan segala kerendahan diri kita. Ya, nggak boleh bawa tuh, saya ini nggak ada, nggak boleh dibawa. Semuanya harus ikhlas, bukan karena yang lain, tapi karena Allah, gitu ya. Nah, maka hati-hati, jangan sampai penyakit hati, ya, ujubkah, apalagi riyakah, gitu ya, menodai kemurnian ibadah haji dan juga umroh kita. Ya, maka ikhlas ini adalah menjadi hal yang paling utama untuk disiapkan. Ya, jangan sampai nanti ya ibadah yang sudah kita laksanakan dan segala macamnya gitu ya, ternyata kita nggak mendapatkan apapun karena rusak oleh riya, oleh rasa bangga misalnya. Nah itu hati-hati ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi yang perlu dipersiapkan? Yang kedua yang perlu disiapkan adalah al-mubadarah ila taubah an-nasuh. Buru-buru sebelum berangkat banyak-banyakin bertaubat. Ya, taubat yang nasuha. Ini juga sebenarnya bukan dikerjakan hanya kalau kita mau haji aja. Ya setiap hari kalau memang kita tahu kita melakukan dosa, kemaksiatan, maka sering-seringlah bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan gitu ya. Sesungguhnya Allah itu cinta orang-orang yang banyak atau sering bertaubat dan cinta orang yang selalu menjaga kesucian diri. Kenapa kita dianjurkan untuk bertaubat? Biar ringan Bu langkah kita menuju Baitullah. Ya. Karena dosa itu kan beban. Dosa itu, maksiat itu bisa menjadi beban bagi pelaku dosa. Maka sebelum ke tanah suci biar nanti ringan ibadahnya, dimudahkan semuanya, ya, diterima amal ibadahnya, banyak-banyak bertaubat, minta ampun oleh Allah sama Allah ya atas semua dosa-dosa kita.
Kan kita suka dengar tuh, saya mah takut, belum siap deh kayaknya haji, belum siap saya mah kalau ke Mekah untuk umroh atau haji. Kenapa? Kan katanya kalau di sana kita dibalas tuh semua amal kita. Dia nyadar tuh ngaca gitu ya, misalnya selama ini suka julitin orang, julitin saudara, kan tetangga, takut dibalas. Makanya taubat, bukan terus kemudian menahan diri untuk tidak berangkat haji atau umroh, bukan. Kalau memang tahu masih banyak salahnya, banyak dosanya gitu ya, belum betul dan segala macam banyak maksiatnya, segeralah bertaubat, sucikan diri. Ya, nah taubat ini hablum minallah tentunya. Dan jangan lupa, kalau seandainya kesalahan itu berhubungan dengan manusia yang ada di sekelilingnya, maka baru bisa dikatakan bertaubat kalau kita juga sudah menyerahkan kembali hak-hak orang-orang yang tadi ya kita boleh. Jadi taubat itu kan pertama, taubat itu berarti kan kita meminta ampun kepada Allah atas dosa kita, kan gitu ya Bu. Kemudian kedua, berjanji kita tidak akan mengulangi. Kemudian cukup nggak dengan itu? Kalau urusannya sama Allah udah cukup itu, udah minta ampun sama Allah, janji nggak akan mengulangi, perbanyak perbuatan amal soleh. Tapi kalau dosa itu, kezaliman itu ada hubungannya dengan makhluk lain, dengan manusia misalnya, nggak cuma Allah aja, dengan manusia, mau orang tua, mau saudara, mau tetangga, berarti ada yang harus ditunaikan biar sempurna taubatnya. Apa? Berikan hak kepada orang-orang yang kita zalimi. Ya, kalau kita sakiti dia dengan lisan kita, ya berarti kita harus minta maaf. Kalau ada hartanya yang kita ambil, berarti harus kita kembalikan. Maka biasanya kalau dalam kalimat musafah itu jangan dimaknai cuma tradisi aja. Justru itu cara mudah kita meminta keridhaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini suka ada gitu kan anak-anak? Ya, biasanya. Nah, itu momen penting. Itu memudahkan, nggak harus Bu Viva nggak harus satu-satu datengin dari pintu ke pintu minta maaf, kan nggak harus gitu ya. Panggil aja ke rumah gitu kan, dikumpuli saudara juga gitu kan. Di situ kemudian menyampaikan permohonan maaf. Itu rangkaian dari tadi. Termasuk taubah tadi kan. Gak cukup hanya dosa kita sama Allah. Kalau kita punya dosa, punya salah sama tetangga, saudara, sebelum berangkat itu harus disegerakan. Minta keridhaannya, minta dimaafkan. Yang punya sangkutan ya, barangkali lupa Bu Viva, habis pesan jilbab belum dibayar. Nah bilang gitu ya, jangan lupa ya Bu Viva, jilbab kemarin belum dibayar. Oh iya, dibayar. Daripada entar ganggu pikiran waktu haji, ya kan? Atau apapun itu bentuknya lah bahasanya, gitu ya. Maka minta maaf dan segala macam. Tentu selain itu juga kan minta doa ya. Alhamdulillah dapat doa juga, gitu kan, dari tetangga, saudara dan juga lain sebagainya. Jadi taubat ini penting sebelum kemudian berangkat ke Baitullah. Biar apa ya tadi? Biar Allah ridho, saudara ridho, tua ridho, gitu ya. Keluarga ridho, kemudian tetangga-tetangga ridho. Kita berangkat dengan mendapatkan doa kebaikan dan juga keridhaan dari semuanya, gitu ya. Jangan lupa tadi ya, jadi hakikat taubat tadi itu ya, meninggalkan kemaksiatannya, menyesali perbuatan ya, minta ampun kepada Allah ya. Dan kalau ada hak orang yang ada pada diri kita, maka itu harus kita kembalikan. Itu adalah hakikat taubat. Terus kemudian yang ketiga apa? Harus memastikan harta yang dipakai, apapun itu, mau berupa uang kah, baju kah, apapun itu, makanan yang kita bawa, bekal, semua itu pastikan hanya bersumber dari yang halal. Nah itu bila itu pastiin harta semua yang dipakai untuk berangkat ya itu semuanya yang halal. Karena ini ibadah, ya, jangan rusak ibadah kita ya dengan yang halal. Ngeri gitu. Jangan sampai
masuk dalam kategori yang disebutkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang populer. Ada seorang hamba diceritakan oleh Rasulullah, gitu ya, dia berdoa, sangat-sangat berdoa minta sama Allah, gitu ya, dengan sedemikian rupa dalam kondisi yang pokoknya benar-benar minta gitu, kayak menggambarkan betul-betul dia minta dengan kesungguhan, terus berdoa dan segala macam. Tapi kata Rasulullah, gimana Allah akan mengabulkan doanya, sedangkan apa yang dia pakai haram, apa yang dia makan haram. Itu hati-hati, gitu ya. Kalau kepingin doa kita mustajab, ya, amal ibadah kita diterima, pastikan semua harta yang kita pakai, apa yang masuk kita makan, harta yang kita pakai dan segala macam, semuanya harus bersumber dari yang halal, ya. Terus kemudian apa lagi? Yang keempat adalah berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ya tadi ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Udah, ini yang paling top. Selalu menasihati diri kita sendiri dan juga orang-orang yang kita tinggalkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita yang berangkat harus sering-sering ingetin diri, gitu ya, bahwa ada Allah yang mengawasi, kita sedang beribadah, muraqabatullah yang gak lepas dan segala macam. Maka dengan begitu tadi yang saya sampaikan, biar terhindar tadi, jadinya bisa jaga lidah, ya, jaga lisan, jaga sikap dan juga jaga hati. Nah, itu ya modalnya dengan takwa. Yang kelima, pastikan mengetahui manasik haji dan umroh, ya. Tadi itu ya kita sudah bahas juga. Ini menjadi bekal ilmu pastinya, gitu ya. Maka dipastikan paham. Kalau nggak paham berarti bertanya, gitu. Maka kalau ada sesi manasik dan segala macam, nah itu jangan dianggap remeh, ya, itu jangan dianggap kecil, jangan dikira cuman cuman kayak aktivitas menjelang haji aja, tapi betul-betul harus disimak, gitu ya. Jangan cuma ikut apa kata mutawifnya kah, apa kata guide-nya kah, enggak, ya harus betul-betul kita berusaha biar kita bisa khusyuk nanti dalam beribadah.